cerita horor, rahasia di balik sumur tua. Malam mulai merayap di desa Sukamukti. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan sore tadi. Dika, seorang petugas lapangan perusahaan air bersih, baru saja tiba di desa ini. Tugasnya sederhana, mengevaluasi potensi sumber air bersih di desa untuk proyek perusahaannya. Desa Sukamukti dikenal memiliki mata air yang melimpah, tapi penduduknya jarang memanfaatkan sumur tua yang ada di sana. Pak Joko, kepala desa yang ramah, menyambut Dika dengan senyuman lebar. Sumur itu ada di belakang rumah saya, Mas. Kalau mau, besok pagi saya tunjukkan. Tapi Pak Joko tiba-tiba terdiam. Matanya melirik ke arah luar rumah, ke kegelapan yang hanya diterangi lampu minyak. Tapi apa, Pak? Tanya Dika, penasaran. Tidak apa-apa. Besok saja. Ya, sudah malam. Pak Joko tersenyum tipis, seolah menutupi sesuatu. Dika tidak memaksanya. Ia hanya mengangguk, lalu kembali ke kamar yang sudah disiapkan untuknya di rumah warga. Kamar itu sederhana, dengan dinding anyaman bambu dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke pekarangan. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan dengan lolongan anjing yang terdengar samar-samar. Namun, ada sesuatu yang aneh malam itu. Saat Dika hampir terlelap, ia mendengar bunyi gemericik air. Awalnya ia pikir itu suara hujan, tapi ketika ia membuka mata, ia sadar tidak ada hujan. Bunyi itu berasal dari arah luar, seperti air yang menetes perlahan-lahan ke dalam wadah kosong. Dika mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya suara sumur yang diceritakan Pak Joko tadi. Tapi rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Ia bangkit dari tempat tidur, menyibak kelambu, dan mengintip dari jendela. Gelap, hanya ada bayangan pepohonan yang bergerak pelan ditiup angin. Namun, suara itu terus terdengar, kini lebih jelas. Gemericik air yang ritmis, seolah memanggilnya. Ada sesuatu di sana, di pekarangan, di dekat sumur tua. Dika menelan ludah. Tubuhnya sedikit gemetar, meski ia tidak tahu kenapa. Ia bukan tipe orang yang mudah takut. Tapi malam itu, suasananya terasa berbeda. Bunyi gemericik itu terus terdengar, seperti memanggil namanya dalam bahasa yang tak terucapkan. Dengan langkah hati-hati, ia meraih senter kecil di tasnya dan membuka pintu kamar pelan-pelan. Udara dingin langsung menyapa kulitnya begitu ia melangkah keluar. Pekarangan rumah Pak Joko terlihat lengang, hanya diterangi oleh cahaya remang lampu minyak dari dalam rumah. Cuma suara air. Dika, jangan lebay, gumamnya, mencoba mengusir rasa takut. Ia menyorotkan senter ke arah bunyi itu. Sinar kuning pucatnya memantul di permukaan basah tanah pekarangan. Dika melangkah mendekat. Semakin ia berjalan, semakin jelas suara itu kini disertai dengan bau anyir samar yang menggelitik hidungnya. Di sudut pekarangan, ia menemukan sumber suara. Sebuah sumur tua. Dindingnya dilapisi lumut tebal dan permukaannya tampak lembab. Meski hujan sudah berhenti beberapa jam yang lalu. Di atas bibir sumur ada ember tua yang tergantung dengan tali yang sudah kusut. Air perlahan menetes dari ember itu ke tanah, menciptakan bunyi gemericik yang tadi mengganggu tidurnya. Dika menghela napas lega. "Oh, cuma ini toh," katanya sambil tertawa kecil. Namun saat ia berbalik untuk kembali ke kamar, ia mendengar sesuatu. Suara lain, sebuah bisikan halus, lirih, seperti suara wanita yang memanggil dari dalam sumur. "Dika." Langkahnya terhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia yakin itu bukan angin. Tangan yang menggenggam senter mulai berkeringat. Perlahan, ia menoleh kembali ke sumur, tapi tidak ada apa-apa. Hanya ember tua dan tali kusut yang terayun pelan tertiup angin. "Siapa di sana?" serunya, mencoba terdengar tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hening. Bahkan jangkrik pun mendadak berhenti berbunyi. Suasana menjadi sunyi mencekam, seperti dunia berhenti sejenak. Saat itulah Dika merasakan sesuatu. Ada embusan dingin di tengkuknya,
seolah seseorang berdiri di belakangnya, menghembuskan napas panjang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaan. Gumamnya mencoba menguatkan diri. Ia bergegas kembali ke kamar, menutup pintu, dan mengunci rapat-rapat. Namun malam itu, tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara gemericik air dan bisikan itu kembali terngiang di telinganya. Keesokan harinya, Dika memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang sumur itu. Saat sarapan di ruang tamu, ia mencoba mengangkat topik ini pada Pak Joko. "Pak, sumur tua di pekarangan belakang itu kenapa jarang dipakai? Airnya tidak bagus, ya?" tanyanya sambil menyeruput teh hangat. Pak Joko yang sedang membaca koran tua mendongak dengan wajah tegang. "Oh, sumur itu sebenarnya airnya bagus, Mas. Dingin dan bersih." Tapi Pak Joko menghentikan ucapannya seperti ragu melanjutkan. "Tapi apa, Pak?" desak Dika, penasaran. "Sumur itu punya cerita, Mas. Orang-orang sini bilang dulu ada perempuan yang meninggal di situ. Sampai sekarang katanya arwahnya masih gentayangan." Dika mencoba menahan tawa. Ia tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi melihat wajah serius Pak Joko, ia memilih untuk tidak menanggapi dengan candaan. "Kenapa perempuan itu meninggal, Pak?" tanyanya pelan. "Itu cerita lama, Mas. Perempuan itu ditinggal kawin pacarnya. Dia malu dan memilih mengakhiri hidupnya di sumur itu. Tapi anehnya, setelah itu, orang-orang yang tinggal di dekat sumur selalu mendengar suara tangisan, terutama malam-malam tertentu." Perasaan dingin merayap di tubuh Dika. Ia teringat bisikan yang ia dengar tadi malam. Tapi ia menepis pikiran itu. Pasti ada penjelasan logis. "Kalau begitu, Pak, boleh saya cek sumurnya siang ini? Saya perlu data untuk penelitian saya," ujarnya, mencoba terdengar santai. Pak Joko hanya mengangguk. "Silakan saja, Mas, tapi hati-hati." Dika pun bersiap. Ia membawa peralatan sederhana untuk mengukur kedalaman dan kejernihan air. Saat siang tiba, ia kembali ke sumur tua itu. Namun, kali ini suasananya terasa berbeda. Meski matahari bersinar terik, ada bayangan gelap yang seolah melingkupi sumur. Saat ia menurunkan alat pengukur ke dalam air, tali alat itu tiba-tiba berhenti, tersangkut sesuatu. Dika mencoba menariknya, tapi terasa berat. Kemudian, dari dasar sumur, muncul gelembung-gelembung kecil, disusul dengan bau anyir yang sangat menyengat. Dan saat ia menengok ke dalam, sesuatu yang tidak pernah ia duga muncul ke permukaan. Dika membungkuk lebih dekat ke bibir sumur, menyorotkan senternya ke dalam. Air di dasar sumur tampak keruh, meski sebelumnya terlihat jernih. Gelembung-gelembung kecil terus bermunculan, disusul suara gemericik pelan. Saat itulah ia melihatnya, sesuatu yang mengapung di permukaan air. Awalnya, Dika mengira itu hanya potongan kain atau mungkin plastik. Tapi setelah beberapa detik, benda itu bergerak pelan, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Perasaan tidak nyaman langsung merayap di tubuhnya. Ia mencoba menarik kembali alat pengukur yang tersangkut, tapi tali itu terasa semakin berat. Tiba-tiba terdengar suara lirih, nyaris seperti isakan tangis yang menggema dari dalam sumur. "Dika!" Suaranya seperti berasal dari kedalaman yang jauh, tetapi terdengar begitu jelas. Jantung Dika berdegup kencang. Ia segera melepaskan alat pengukur itu dan mundur beberapa langkah. Tidak mungkin. Ini hanya sugesti, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun kakinya gemetar dan napasnya mulai memburu. Tepat ketika ia hendak berbalik dan pergi, tali alat pengukurnya tiba-tiba bergerak sendiri. Perlahan, tali itu tertarik ke dalam sumur, seperti ada tangan tak kasat mata yang menggulungnya ke bawah. Dika terpaku di tempat, tidak mampu bergerak atau bersuara. Air sumur mulai beriak lebih besar, dan dari dalam kegelapan, sesuatu muncul ke permukaan. Sebuah wajah seorang perempuan, dengan rambut panjang yang basah menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya kosong, hanya bola putih tanpa pupil.
tetapi terasa menatap tajam ke arah Dika. Dika tersentak mundur, hampir jatuh. Wajah itu menghilang begitu cepat, menyisakan riak kecil di permukaan air. Ia langsung berlari ke rumah Pak Joko, meninggalkan alat-alatnya di belakang. Di ruang tamu, Dika mencoba menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Pak Joko mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk seolah sudah tahu apa yang Dika alami. "Mas Dika, sudah saya bilang, sumur itu tidak biasa. Tapi saya tidak menyangka akan sejauh ini," ujar Pak Joko dengan nada berat. "Tapi kenapa, Pak? Apa benar ada perempuan yang meninggal di situ? Apa dia yang saya lihat?" tanya Dika. Suaranya penuh kegelisahan. Pak Joko terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Perempuan itu memang ada, Mas. Namanya Sari. Tapi ceritanya lebih rumit dari yang saya katakan kemarin. Dia tidak hanya meninggal karena patah hati. Ada orang-orang di desa ini yang, bagaimana saya bilang ya, mereka ikut bertanggung jawab atas kematiannya." Dika menatap Pak Joko, bingung. "Maksud Bapak?" "Sari dulu difitnah mencuri oleh beberapa warga. Padahal dia tidak bersalah. Karena malu dan merasa terpojok, dia memilih mengakhiri hidupnya di sumur itu. Tapi sebelum meninggal, katanya dia mengutuk orang-orang yang menyiksanya." Dika merinding mendengar cerita itu. "Jadi orang-orang yang difitnah olehnya, mereka, apa yang terjadi pada mereka, Pak?" Pak Joko menunduk. "Mereka semua mati, Mas. Satu persatu, dengan cara yang aneh. Ada yang tenggelam di sungai, ada yang ditemukan menggantung, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Setelah itu, tidak ada yang berani menggunakan sumur itu lagi." Dika menggeleng, mencoba mencerna informasi ini. Tapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Kalau semua orang takut pada sumur itu, kenapa Pak Joko membiarkan sumur itu tetap ada di belakang rumahnya? "Pak Joko, kenapa Bapak tidak menutup sumur itu saja?" tanyanya akhirnya. Pak Joko menatap Dika dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Sumur itu tidak bisa ditutup, Mas. Kami sudah mencoba, tapi setiap kali ditutup, pagi harinya sumur itu selalu kembali seperti semula, seolah tidak pernah disentuh." Dika terdiam. Tubuhnya terasa dingin, meski matahari siang masih menyengat di luar. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Semua yang ia alami dan dengar terus terngiang di kepalanya. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan membuatnya terjaga hingga larut malam. Tanpa sadar, ia kembali mendengar suara gemericik air dari arah sumur. Kali ini, suaranya lebih keras, seperti memanggilnya. Dika mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin mendesak, seperti memaksanya untuk datang. Dengan langkah berat, ia keluar dari kamar. Di bawah sinar bulan, sumur tua itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Namun kali ini, di bibir sumur, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah bayangan berdiri di sana. Dika mendekat perlahan, dan bayangan itu mulai terlihat lebih jelas. Itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang dan basah, persis seperti yang dilihat Dika di dalam sumur. Tapi kali ini, dia tidak hanya diam. Dia berbicara dengan suara yang lembut namun penuh dendam. "Kau ingin tahu kebenaran?" Dika mengangguk meski tubuhnya gemetar. "Lihat ke dalam," ujar perempuan itu menunjuk sumur. Dika seolah terhipnotis mendekati sumur dan menyorotkan senter ke dalam. Airnya kini jernih, tetapi di dasar sumur ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada tulang belulang manusia yang tersusun rapi, seperti sengaja diletakkan di sana. Semua yang mereka lakukan, semua dosa mereka, ada di sini, bisik perempuan itu. Saat Dika menoleh, perempuan itu sudah hilang. Namun, sebelum menghilang, dia meninggalkan satu kalimat yang akan terus menghantui Dika. "Kau sudah melihatnya, sekarang giliranmu." Pagi harinya, Pak Joko menemukan kamar Dika kosong. Sumur tua itu juga kembali seperti biasa, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Namun, di dasar sumur, tali pengukur yang digunakan Dika masih tersangkut.
melambai-lambai di atas permukaan air. Dan sejak malam itu, desa Sukamukti kembali dihantui suara gemericik air dan bisikan lembut yang memanggil dari kegelapan.